Sofia silakan. Ya, silakan berdiri. Iya. Kamu baru bikin video nih kak? Masuk harus tepat waktu. 2. Tidak harus diberikan sanksi 2.000. 3. Tidak boleh makan tetapi boleh minum. 4. Selama KBM tidak boleh keluar kecuali ke toilet. 5. Saat KBM tidak boleh ribut kecuali diminta. 6. PR tepat waktu. 7. Tidak boleh bermain HP pada saat KBM kecuali diminta oleh guru KBM. 8. Follow progress setiap hari. 9. Selama pembelajaran IPA tidak boleh mengerjakan pelajaran dari novel lain. Kalau kamu mengerjakan akan diberikan sanksi berbentuk atau Baik, sudah ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita menjadi pedoman untuk kita dalam mempelajari materi hari ini ya. Jadi ingat dengan kesepakatan yang ada ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini berdasarkan dengan kesepakatan kita tadi. Baik, sebelumnya ibu tanya dulu, materi kita sebelumnya itu tentang apa? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, pengelompokan makhluk hidup, ada yang gaya, ya, tentang gaya ya. Oke. Apa itu gaya? Siapa yang masih ingat? Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometri. Oke. Baik, ternyata kita masih ingat ya materi kita sebelumnya. Baik, untuk hari ini di sini dengan tema kita yang baru yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada 3 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah tentang karakteristik makhluk hidup, yang kedua adalah pengelompokan makhluk hidup, dan yang ketiga adalah sistem 5 kingdom. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu tentang karakteristik makhluk hidup. Nah, materi tentang karakteristik makhluk hidup ini Ibu sudah sharekan kemarin di GC kalian.
sudah membaca? Belum tidak. Sudah pernah melihatnya? Oke, kalau begitu sekarang Ibu minta kalian buka, kalian punya Injil. Buka dulu. Kalian tidak punya pulsa tidak apa-apa, tidak usah buka. Ya. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi tujuannya adalah, ya, tujuan pembelajaran kita adalah membedakan makhluk hidup dan benda mati. Jadi kita bisa membedakan mana yang makhluk hidup dan juga mana yang benda mati. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri yang diamati. Ingat, hanya ciri hidup. Ya, hanya ciri hidup, jadi bukan ciri-ciri fisiknya yang kita mau amati di sini ya. Oke, baik. Yang berikut untuk pertanyaan romantiknya. Nah, sekarang apakah kalian pernah memiliki mainan binatang? Binatang apa saja? Mainan. Pernah ya? Nah, coba sekarang kalian bayangkan kembali, ya, binatang mainan kalian dengan binatang peliharaan. Sudah ingat? Sudah? Oke, sudah ingat ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah di antara keduanya ada perbedaan? Ada. Nah, sekarang Ibu minta coba salah satu anak sebutkan perbedaan antara binatang peliharaan dengan binatang mainan. Apa saja kamu ambil contoh adalah kucing. Oh enggak, silakan. Kalau binatang peliharaan Iya, tepuk tangan dulu. Yang berikut siapa lagi? Siapa yang angkat tangan tadi? Coba kalian bayangkan sudah. Ya, silakan. Kalau binatang Iya, tepuk tangan. Iya, oke. Ada lagi kak? Iya masih. Ya silakan. binatang permainan itu tidak bisa memainkan Ini yang kita harus bisa membedakan mana ciri hidup dan mana ciri fisik. Oke, oke, baik sudah ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi tiga itu, ini yang akan kita pelajari nanti. Apa betul ataukah tidak bahwa ciri hidup yang dimiliki oleh suatu benda yang menyatakan bahwa si A adalah makhluk hidup dan si B adalah benda mati. Nah, untuk membedakan keduanya, ya di sini kita akan melihat ciri-cirinya. Ya, kita ambil contoh sederhana saja, misalnya diri kita. Ya, nah di dalam ruangan kelas kita ini yang makhluk hidup itu siapa saja? Manusia. Nah, sekarang yang benda mati yang ada di kita punya kelas ini apa? Meja. Ya, meja. Ya, Evo apa lagi? Kursi dan meja. Apa lagi? Iya, gorden, dan semuanya ya yang ada di dalam kelas kita ini kecuali kita manusia. Ya. Nah, di sini ya kecuali kita manusia tadi ya. Kita manusia itu adalah benda hidup, sedangkan yang ada selain manusia di dalam ruangan ini adalah benda mati. Nah, ciri apa saja yang akan dimiliki ya, baik itu benda hidup dan benda mati, sehingga kita bisa katakan bahwa saya adalah benda hidup atau saya adalah makhluk hidup. Meja atau kursi itu adalah benda mati. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-cirinya. Ciri apa saja yang dimiliki oleh benda hidup
videokan di depan. Yang berikut bisa juga nanti di dalam LKPD itu ada bacaannya. Boleh kamu baca di situ. Kalaupun ada yang tidak mau baca di situ karena mungkin tidak terlalu menarik, boleh buka di PC, itu ada PowerPoint-nya di situ. Tinggal kalian lihat. Bisa ya? Oke, sekarang kita duduk per kelompok. Silakan, tinggal balik. Sudah ada LKPD yang Ibu bagikan. Dan LKPD yang Ibu bagikan di situ diminta kalian untuk mengamati setiap benda yang ada pada LKPD. Nah, setelah itu kalian nanti tuliskan ciri hidup saja. Ciri hidup yang dimiliki oleh setiap benda yang ada di LKPD. Kalau tidak ada ciri hidup, tidak usah tulis ya. Tulis saja di situ bahwa si A tidak ada ciri hidupnya. Gitu ya? Bisa mengerti? Nah, di sini Ibu bagikan. Ini kartonnya. Ya, silakan. Ini satu. Oh, ini. Itu. Warna apa? Bagi kami. Kau dah. Kalian isi di dalam timon, baru tempel-tempel ya, Bu. Yang pertama adalah gambar tas. Sekarang kamu tulis gambar satu di kalian punya karton, gambar tas. Tulis saja, tidak perlu kalian gambar. Kalian tulis gambar tas, gambar satu, nomor satu. Nah, sekarang dari tas ini, apakah dia memiliki ciri kehidupan? Tidak. Sekarang, kalau Ibu ambil di sini adalah manusia, ya. Apakah dia ini memiliki ciri kehidupan? Kalau dia memiliki ciri kehidupan, kau sebutkan ciri kehidupan apa saja lewat video atau saya lihat di sini. Ya, silakan. Ini videonya yang Ibu tayangkan, jadi sampai kerja sampai 20 video dengan videonya ya, dengan suaranya. Sedikit tempel ya. Reproduksi peka terhadap rasa membutuhkan energi, memiliki kemampuan
untuk bernafas, melakukan ekskresi, dan yang terakhir tersusun atas sel. Yang pertama adalah bergerak. Kegiatan makhluk hidup yang dapat kita amati Ya itu benar nanti kamu itu semua ibu kami itu berangkat di Kimon. Kurang. Dah. Sudah dipakai bu. Apa itu? Membawa berbagai benda. Kalau diminta sini kita mati. Berarti dia memiliki ciri-ciri apa? Dia memiliki ciri-ciri. Tidak memiliki ciri apa? Robot ada, bisa digerak juga ada. Benar atau dia memiliki integritas. Ini juga sama, bergerak dan memakan. Habis-habis kenapa sampai sebelum kita lanjutkan membahas atau mempresentasikan hasil kegiatan kita, halo, kita melakukan SPG. Kita mau SPG apa? Yang menegakkan bola roda. Silakan guys, siapin cerita SPG. Oke, baik. Ada ibu saja ya? Oke, baik. Jangan apa-apa dari gue, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Oke, dengan ibu ya. Halo, semuanya berdiri. Semangat, ayo. Cepat, berdiri dulu. Oke, baik. Semua dengarkan aba-aba dari ibu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi 3 kali tepuk, selamat siang 2 kali tepuk, selamat sore 1 kali tepuk, selamat malam setengah kali tepuk. Tapi kalian teriak begitu ya. Oke, ya. Oke, baik sudah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tenang, sekali lagi ya. Oke, baik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi.
dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Asam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi hasil kelompok kami. Namun sebelum itu, mari kenali anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Nandini Syawali sebagai moderator. Kedua ada saya, Sesa Sereka sebagai pemaparan. Ketiga ada saya, Cendra Mekin Baru sebagai tanya jawab. Keempat ada saya Iqbalia Kusmayuniati sebagai penutup. Oke, baik, tanpa membuang waktu, langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemaparan. Terima kasih Naya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menerangkan materi. Untuk LKP yang dibagikan oleh Ibu Nita sahur materi Pak Anu yang telah kami kerjakan nomor 1 bagian A, gambar tas. Bukan merupakan benda hidup. Alasannya karena tas itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak mempunyai ciri hidup satupun. Yang kedua adalah gambar bola. Gambar bola tidak termasuk benda hidup. Alasannya tidak memiliki ciri makhluk hidup. Adapun ciri makhluk hidup, dia bisa bergerak tapi kecuali ada yang menendangnya. Yang ketiga atau yang C, gambar robot. Bukan merupakan benda hidup. Alasannya karena tidak memiliki ciri makhluk hidup. Hanya memiliki 2 ciri makhluk hidup, yaitu bisa bergerak dan bisa mencari makan. Makan itu lewat bakteri, cas. Yang keempat, gambar pesawat. Bukan merupakan makhluk hidup. Dia tidak memiliki ciri makhluk hidup. Namun adapun 2 ciri makhluk hidup yang terdapat ialah dia bisa bergerak. Kalian pasti pernah lihat pesawat saat terbang, dia bergerak. Dan juga membutuhkan makan. Gambar bunga merupakan makhluk hidup karena mempunyai ciri makhluk hidup. Dia bisa bertumbuh, mencari makan, berfotosintesis. Yang ke gambar orangutan merupakan makhluk hidup karena mempunyai ciri makhluk hidup juga. Bisa bernafas, bergerak. Bayi merupakan ciri makhluk hidup karena sama seperti yang lainnya, dia juga mempunyai ciri makhluk hidup, bernafas, bergerak, mencari makan. Dan yang terakhir adalah gambar burung. Merupakan makhluk hidup karena sama seperti yang lainnya, mempunyai ciri makhluk hidup yaitu bergerak, mencari makan, dan lain-lain. Sekian merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, waktu dan giliran saya berikan kepada penjawab. Siapa ini? Ini aku. Dia mau kenal. Karena itu. Nah, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dari kelompoknya Aurel. Jawaban dari kami, pertanyaannya adalah mengapa robot dan pesawat hanya tidak merupakan makhluk hidup, padahal memiliki ciri makhluk hidup. Karena robot dan pesawat itu hanya memiliki 2 ciri makhluk hidup. Dia tidak memiliki semua ciri makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup dapat dikatakan makhluk hidup karena memiliki semua ciri makhluk hidup. Bagaimana? Nah, benar. Ciri-ciri dari robot dan pesawat tadi sudah saya sampaikan bahwa robot dan pesawat memiliki 2 ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Yaitu makanannya adalah bisa baterai dan cas. Bagaimana kelompoknya Aurel? Bisa menerimanya? Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak. Saya.
bereproduksi, dapat mencari makan, dan juga menerima rangsangan. Sekian merupakan ciri makhluk hidup. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan mau bertanya lagi. Ayo. Oh, tidak lagi. Oh, tidak lagi. Baik. Sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah, ya penutup. Siang-siang makan bakmi. Cakep. Minumnya sebotol aqua. Cakep. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi semua. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang kedua. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan masuk waktu dan kesempatan disampaikan kepada guru. Dan bagi teman-teman semua, Saya akan menjelaskan tentang ciri khas varietas. Tas yang memiliki ciri kehidupan karena bola yang merupakan benda mati karena ia bergerak oleh dorongan manusia. Robot mainan merupakan benda mati karena digerakkan oleh manusia dan digerakkan oleh arus listrik. 4. Pesawat merupakan benda mati karena digerakkan oleh manusia menggunakan alat teknologi. 5. Bunga termasuk ke dalam ciri kehidupan karena ia berkembang dan menghasilkan bunga yang indah. 6. Orangutan merupakan makhluk hidup karena ia bisa bernafas dan bergerak dan bisa berbiak, memerlukan makanan tekan terhadap mangsa. 7. Bayi merupakan makhluk hidup karena ia bisa bernafas dan bisa bergerak dan ia dapat mengeluarkan suara serta mengeluarkan zat sisa. 8. Burung merupakan makhluk hidup karena bisa bernafas, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan berat. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Ya, mari kasih dulu. Oke. Baik, paper saja di depan. Baik, sekarang kita membuat kesimpulannya. Kita menarik kesimpulannya. Satu anak bisa membacakan atau membuat kesimpulan, silakan. Ya, silakan Desa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Menurut saya, pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan karena kita dapat berdiskusi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang dapat kita ambil dari ciri-ciri makhluk hidup ini, bahwa kita dapat mengetahui semua ciri-ciri makhluk hidup, yaitu kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah bernafas atau respirasi, yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang, yang kelima bereproduksi, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Sekian merupakan kesimpulan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk hebat dulu. Untuk kita semua, tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Sudah ya? Baik, untuk penegasan sedikit dari Ibu, setiap makhluk hidup itu dia memiliki ciri kehidupan. Jadi kita mengenal sekitar ada 8 ciri kehidupan. Kalau dari 8 ciri ini, misalnya ada benda yang hanya memiliki, misalnya dengan
sudah menemukan ada 8 ciri kehidupan. Ya, jadi kalau benda atau makhluk hidup yang dikatakan makhluk hidup itu dia harus memiliki 8 ciri. Kalau dia tidak memiliki sampai 8 ciri kehidupan, maka dia dikatakan bukan makhluk hidup. Tadi seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, dia katakan bahwa pesawat itu dia memiliki ciri kehidupan, yaitu ada berapa? Ada 2, yaitu bergerak dan memerlukan makan. Nah, dia memiliki ciri kehidupan, tapi kenapa pesawat itu tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia tidak memiliki semua ciri kehidupan. Oke? Baik. Baik sudah, jadi itu saja kesimpulan dari Ibu tadi ya. Baik, saat ini kita siap dulu untuk melakukan course test. Di sini langsung jawab saja, interaksi saja ya, enak ini ya. Oke, baik, yang bisa jawab silahkan jawab nanti. Oke, baik, perhatikan gambar berikut ini. Sudah lihat gambarnya? Nah, ciri apa yang dimiliki oleh gambar tersebut? Ya, Ikesa. Memerlukan makanan yang nutrisi. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sekarang gambar yang kedua. Benda tersebut termasuk makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Baik. Sekarang yang ketiga. Gambar di bawah ini termasuk ciri makhluk hidup apa ini? Bergerak. Oke, mantap. Berikut. Apakah ciri hidup dari tumbuh dan? Nah, gambar ini ciri hidupnya apa? Oh iya, tepuk tangan dulu. Mengeluarkan serat sisa. Oke. Berikut. Kalau gambar ini yang sebentar tarik nafas ini. Yang ini Putri Malu. Apakah ciri hidup pada gambar tersebut? Iya, mantap. Berikut. Ini mengapa robot bukan makhluk hidup? Padahal di sini kita lihat robot ini sementara main bola. Iya, dari listrik. Ada lagi yang mana? Ya, bisa Karena hanya memiliki 2 ciri hidup, yaitu bergerak dan membutuhkan makan. Aduh ya, tepuk tangan dulu. Oke, baik sudah. Sudah selesai waktunya. Sekarang kita refleksi dulu. Tunjukkan ekspresi kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi. Bagaimana? Oke, baik. Yang kedua. Oh, langsung doa ya. Oke. Itu saja dari pembelajaran hari ini. Mudah dipahami? Mudah sekali. Ada tidak istilah baru yang kalian temukan pada hari ini? Ada banyak. Banyak ya? Ya. Baik, sudah. Baik, sampai di sini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ingat, minggu berikutnya kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup. Baik, sekarang Ibu minta satu anak untuk pimpin kita dalam kembali sudah karena untuk mau. Ya, silakan. Kita berdoa menuju dari belakang yang lebar. Teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Jadi izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya yang Katolik. Dalam nama Bapa, ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari pagi-pagi hingga siang hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami dan kesetiaan kebenaran kami pada hari ini, sehingga seluruh pelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Siap. Siap beri salam. Terima kasih Bu. Ya,